berproses sistematis dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan merancang langkah-langkah atau strategi terbaik untuk mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang menjadi dasar bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan jangka panjang yang mengangkut pada arah umum organisasi. Tujuannya untuk menentukan visi, misi, dan tujuan utama organisasi. Contohnya, rencana ekspansi pasar dalam 5-10 tahun ke depan. Yang kedua yaitu perencanaan taktis, yaitu perencanaan jangka menengah yang berhubungkan dengan strategis dengan operasional. Tujuannya untuk menerjemahkan strategi menjadi rencana yang lebih spesifik bagi unit dan bagian. Contohnya, rencana departemen pemasaran untuk meningkatkan brand dalam 1-3 tahun. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional, yaitu perencanaan jangka pendek yang sangat rinci dan teknis. Tujuannya untuk mengatur aktivitas harian dan mingguan untuk menjalankan rencana taktik. Contohnya, jadwal produksi minggu, bagian tugas harian staff. Yang keempat, perencanaan kontingensi. Yang darurat yaitu perencanaan untuk menghadapi situasi tak terduga atau darurat. Tujuannya untuk menyediakan alternatif solusi bila rencana utama gagal atau menjadi krisis. Contohnya, rencana pemulihan bencana jika sistem IDON. Yang kelima, rencana jangka panjang, yaitu perencanaan untuk periode lebih dari 5 tahun. Tujuannya untuk mengarahkan organisasi mencapai visi jangka panjang. Contohnya, transformasi digital perusahaan selama 10 tahun. Yang keenam, perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan untuk periode antara 1 hingga 5 tahun. Tujuannya itu menyusun langkah kontrak sebagai jabatan menuju tujuan jangka panjang. Contohnya, rencana pembukaan cabang baru dalam 3 tahun ke depan. Yang ketujuh, perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan untuk periode harian, mingguan, hingga maksimal 1 tahun. Tujuannya untuk menjalankan tugas-tugas rutin secara efisien. Contohnya, rencana kerja bulanan karyawan, target penjualan mingguan. Tujuan perencanaan. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan yang jelas. Perencanaan membantu organisasi memiliki visi dan misi yang terarah sehingga semua kegiatan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian masa depan. Dengan perencanaan, organisasi dapat memperkirakan perubahan dan tren di masa depan serta menyiapkan langkah antisipatif. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan sumber daya. Perencanaan yang baik memungkinkan penggunaan sumber daya seperti waktu, uang, tenaga secara efisien dan efektif. Yang keempat, menetapkan standar untuk evaluasi dan pengendalian. Perencanaan menyiapkan tolak ukur untuk menilai kinerja dan memastikan kegiatan tetap sesuai jalur. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Perencanaan menyediakan data alternatif dan trik yang mempermudah manajemen dalam membantu keputusan yang tepat. Yang keenam, mengkoordinasikan kegiatan organisasi sesuai kegiatan organisasi bekerja selaras karena sudah ada panduan umum yang ditetapkan melalui perencanaan. Yang ketujuh, menyiapkan organisasi menghadapi risiko dengan identifikasi potensi risiko sejak awal. Organisasi dapat merancang langkah mitigasi atau solusi sebelum masa kegiatan.
8. Meningkatkan produktif dan daya saing. Perencanaan mendorong pencapaian target secara sistematik sehingga meningkatkan efisiensi kerja atau keunggulan kompeten. Proses perencanaan yang pertama, menetapkan tujuan, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai organisasi atau individu. Fungsinya memberikan arahan dan fokus pada proses perencanaan. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau peluang, yaitu mengenali hambatan atau potensi yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Fungsinya menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rencana yang realistis. Contohnya, persaingan ketat, tren digital, dan marketing. Yang ketiga, mengembangkan alternatif atau tindakan, yaitu menyusun berbagai pilihan atau solusi atau cara untuk mencapai tujuan. Fungsi memberikan pilihan agar lebih pendekatan yang terbaik. Contohnya, meningkatkan promosi online, memberikan diskon, menambahkan cabang. Yang keempat, mengevaluasi alternatif, yaitu menganalisis kelebihan atau kekurangan, biaya, dan resiko dari setiap alternatif. Fungsinya menilai mana yang paling realistis dan menguntungkan. Contohnya, analisis SWOT dari masing-masing strategi pemasaran. Yang kelima, memilih alternatif terbaik, yaitu menentukan satu alternatif yang paling sesuai dengan kondisi organisasi. Fungsinya mengarahkan ke sumber daya pada opsi yang paling optimal. Contohnya, memilih fokus pada promosi digital karena biaya yang lebih rendah dan jangka yang lebih luas. Yang keenam, menyusun rencana tindakan, yaitu merinci langkah-langkah konteks, siapa yang bertanggung jawab, dan dalam waktu pelaksanaan. Fungsi menjadikan rencana dapat dijalankan secara terstruktur. Contohnya, pembuatan template promosi, menjadwalkan tugas tim, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, melaksanakan rencana, yaitu menjalankan semua aktivitas sesuai rencana yang telah dibuat. Fungsinya yaitu merealisasi tujuan melalui tindakan nyata. Contohnya, menyusuri penyampaian iklan, melakukan pelatihan staf. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi, yaitu mengawasi, melaksanakan, dan mengukur hasil terdapat pada tujuan yang ditetapkan. Fungsinya menilai efektivitas, mendeteksi penyimpangan, memperbaiki jika perlu. Contohnya, laporan kinerja mingguan. Langkah perencanaan. Yang pertama, merumuskan tujuan secara jelas, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai secara spesifik, terukur, realistis, dan terbatas waktu. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang relevan, yaitu mengidentifikasi fakta, tren, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan alternatif strategi atau tindakan, yaitu merencanakan berbagai pilihan, langkah, atau skenario yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menetapkan kebijakan, prosedur, program, metode, dan anggaran yang diperlukan, yaitu memilih strategi terbaik, lalu mendetailkan dalam bentuk rencana kerja yang mencakup aturan main, langkah-langkah, atau akulasi sumber daya. Yang kelima, melaksanakan rencana dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut, yaitu mengeksekusi rencana, memantau pelaksanaan, menilai hasil, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Tantangan dalam perencanaan. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Yang kedua, keterbatasan data dan informasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan eksternal seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Yang keempat, keterbatasan sumber daya seperti waktu,
dana, tenaga, dan kerja. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan prioritas. Yang keenam, kurangnya koordinasi antara berbagai unit. Yang ketujuh, perencanaan yang terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang kedelapan, kurangnya dukungan manajemen puncak. Yang kesembilan, evaluasi dan monitoring yang tidak efektif. Manfaat perencanaan. Yang pertama, memberikan arahan dan fokus yang jelas. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima, meningkatkan efisien dan efektif. Yang keenam, menyediakan dasar untuk pengawasan dan evaluasi. Itulah tadi poin-poin penting dari materi fungsi perencanaan. Selanjutnya kita masuk kesimpulan, yaitu perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dan penting karena menjadi landasan bagi seluruh aktivitas organisasi. Melalui perencanaan, organisasi dapat menentukan tujuan, menyusun strategi, mengatur sumber daya, serta mengantisipasi tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Fungsi perencanaan juga membantu menciptakan koordinasi, efisiensi, dan pengawasan yang efektif dalam mencapai tujuan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi lebih siap menghadapi perubahan dan dapat bergerak secara terarah. Dan adapun kutipan motivasi dari materi ini, yaitu perencanaan adalah seni menggambar masa depan dengan keyakinan. Dengan rencana yang jelas, kita tidak hanya bergerak tanpa arah, tetapi melangkah penuh percaya diri menuju tujuan yang pasti. Perencanaan bukan sekedar memikirkan apa yang akan dilakukan besok, tetapi tentang mempersiapkan diri, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, dan memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat kesuksesan. Tanpa perencanaan, kerja keras bisa menjadi sia-sia. Dengan rencana, setiap usaha punya makna dan arah. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah rencana, karena di sanalah terletak awal dari semua pencapaian yang besar. Adapun kutipan motivasi dari materi ini, yaitu perencanaan adalah seni menggambar masa depan dengan keyakinan. Dengan rencana yang jelas, kita tidak hanya bergerak tanpa arah, tetapi melangkah penuh percaya diri menuju tujuan yang pasti. Perencanaan bukan sekedar memikirkan apa yang akan dilakukan besok, tetapi tentang mempersiapkan diri, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, dan memastikan setiap langkah membawa kita lebih dekat kesuksesan. Tanpa perencanaan, kerja keras bisa menjadi sia-sia. Dengan rencana, setiap usaha punya makna dan arah. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah rencana, karena di sanalah terletak awal dari semua pencapaian yang besar.